Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Suryati, mahasiswa FUAD IAIN Samarinda, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pengusaha di daerah tempat tinggal saya di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Sebelum itu saya telah meminta izin kepada narasumber atas kesediaannya untuk diwawancara. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Dr. Muhammad Salehuddin MPD. Mohon maaf, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Husnul. Dengan Mbak Husnul. Ya. Sudah berapa lama Mbak bekerja sebagai pedagang? 10 tahunan. 10 tahunan ya Mbak. Ya. Mengapa Mbak memilih bekerja sebagai pedagang? Karena waktunya tidak terlalu ditentukan, bisa kita sambil ngurus anak gitu kan, menjaga anak. Terus kalau bukanya kan terserah kita gitu, kapan mau buka, mau tutupnya gitu, tergantung kitanya kan. Oke. Kira-kira jam berapa sih biasanya Mbak mulai dan selesai berjualan ini? Biasanya bukanya jam 7.30, tutup tokonya jam 5 sore. Sore ya. Terus barang apa saja sih yang Mbak dagangkan? Ya, pakaian, sepatu, seragam sekolah kayak gitu. Berapa modal Mbak untuk berdagang? Antara 30 sampai 50 juta. Kira-kira berapa keuntungan yang Mbak dapatkan per harinya? Per harinya tergantung, kalau lagi sepi 200 lebih, kadang kalau ramenya bisa sampai 400.000 per harinya. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, alhamdulillah cukup. Lalu apakah pernah mengalami seperti kegagalan saat menjalankan usaha tersebut yang menyebabkan ingin menyerah seperti itu? Pernah waktu itu toko mengalami kebakaran, jadinya modal sudah tidak ada lagi. Nah, itu rasanya pengen nyerah kayak gitu kan. Jadi gimana pengen bangkit lagi itu kayak apa kayak gitu kan. Jadi ya sempat itu mau nyerah pas waktu kebakaran itu, modal tidak ada itu. Nah, akhirnya mulai lagi kan, dengan ya itu pasti kan nambah modal lagi kayak gitu. Lalu bagaimana sih upaya Mbak agar usahanya semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Itu harga ya, terutama tuh harga. Iya. Harganya kita meraih keuntungannya itu enggak terlalu banyak gitu. Terus yaitu ya ramah kayak gitu kan, ramah sama pembeli gitu, sopan ya kayak gitu. Lalu bagaimana Mbak menyikapi jika terjadi kenaikan barang dagangan sewaktu-waktu? Menyikapinya yaitu memberitahu pelanggan-pelanggan kalau harganya itu naik. Terus kita menaikkannya juga jangan terlalu banyak juga, kayak gitu, sesuaikan dengan kenaikan dari pusatnya kayak gitu. Seperti itu ya. Pandemi COVID-19 ini kan sudah terjadi cukup lama ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan selama pandemi ini yang terjadi? Ada pembeli jadi berkurang kayak gitu kan, karena tidak boleh terlalu banyak kerumunan, jadi pasar juga terkena dampaknya juga, jadi pembeli juga berkurang, pendapatan berkurang kayak gitu. Lalu apa harapan Mbak untuk ke depan? Kedepannya semoga lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi kayak gitu. Ya gitu aja. Ya udah Mbak, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya diwawancarai saya. Semoga harapannya tercapai dan dagangannya dilancarkan. Ya. Mohon maaf, dengan
Om siapa ini? Pak Julai ini. Bapak dulu. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Iya. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Ya masalahnya berdagang lebih menjanjikan daripada bekerja. Karena bekerja itu kan ada masa waktunya. Nah di samping itu kalau kita bekerja sama orang, jika istilahnya sama bos kita itu, seandainya kita yang tidak inginkan dari bos itu, terpaksa kita kadang-kadang kita dipecat atau bagaimana, kena teguran. Jadi istilahnya kita milih berdagang aja. Seperti itu ya Om. Iya. Pukul berapa biasanya Bapak mulai dan selesai berjualan? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Barang apa saja yang Bapak dagangkan? Campuran juga sih, alat tulis ya utamanya. Ya alat tulis kantor lah yang terutama. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk berdagang? Kalau modal dari awal kurang lebih pada tahun 2000-an itu sekitar 50 juta untuk modal awalnya. Kira-kira berapa sih keuntungan yang Bapak dapatkan per harinya itu? Keuntungan yang per hari nggak tentu juga, namanya berdagang kan kadang sepi, kadang rame, ya nggak tentu juga sih. Ya kurang lebih ya kalau sepi-sepinya sekitar 100.000 keuntungan bersihnya. Tuh, ya. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau masalah hasil untuk kebutuhan itu sebetulnya nggak cukup, karena kita kan berkeluarga dan punya anak. Di samping itu kan anak kan perlu biaya. Nah itu tadi, untuk sementara ya sih belum cukup. Belum cukup. Ya. Bagaimana sih upaya Bapak agar usahanya ini nih semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Ya strategi saya sih, yang mana barang itu istilahnya yang belum ada yang dijual dari usaha saya, ya saya lebih mencari yang belum ada dijual orang. Jadi barang-barang untuk tertarik yang model-model baru, istilahnya alat-alat tulis seperti itu. Apakah pernah mengalami kegagalan saat menjalankan usaha tersebut yang menyebabkan ingin menyerah seperti itu? Kalau dikatakan menyerah sih enggak, ya. Tapi ya kita istilahnya lebih waspada istilahnya. Bagaimana Bapak menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan sewaktu-waktu? Nah, kita kan barang kan punya stok. Nah, Iya. istilahnya setiap per bulan itu kalau bisa kita tanyakan barang itu apa naik apa belum. Nah, jadi kalau seandainya kalau memang ada kenaikan barang, jadi kita antisipasi ya, kita kalau bisa ya secepatnya kita naikkan sebelum terjadinya kenaikan. Apabila barang itu langka, itu kan bisa merupakan juga akan terjadi kenaikan barang. Gitu. Pandemi COVID-19 ini kan sudah terjadi cukup lama ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan selama pandemi ini terjadi? Sebetulnya sih ada sih hambatannya, karena kan namanya saya berdagang alat tulis. Iya. Itu kan otomatis anak sekolah kan nggak turun sekolah, jadi istilahnya nggak ada yang istilahnya kurang untuk pembelinya, minat pembelinya berkurang karena sekolahnya kan sekolah online itu, jadi nggak ada istilahnya pembelinya yang melebihi sebelumnya tahun yang lalu. Apa sih yang perlu ditanamkan dalam diri jika ingin berbisnis atau berusaha? Yang ditanamkan yang terutama ya berusaha keras, ya kan. Ya yang kedua lah modal lah, ya istilahnya rajin-rajin lah, istilahnya kalau namanya berdagang itu apa yang kita wajib kita penuhi ya kita penuhi. Ya.
Yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk ke depan mengenai usaha atau Harapan saya sih ya barang itu ya jangan sampai kosong. Jadi istilahnya tersedia terus. Apabila kita kosong ya cepatnya kita order barang. Entah dari mana kan begitu. gitu ya Pak? Iya. Ya Pak, mungkin itu saja wawancaranya saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga usaha yang Bapak jalankan ini berjalan dengan lancar dan harapannya tercapai. Amin amin. Mohon maaf sebelumnya, namanya siapa Pak? Saya Mbak Azizah. Mbak Aziza. Sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Saya kalau pedagang itu Mbak udah 10 tahunan ya. Karena 10 tahun itu banyak sih rintangannya. Ini yang terakhir lah, mudahan aja dagang buah. Mengapa memilih bekerja sebagai pedagang? Ya karena sehari-harinya bisa mendapatkan uang Mbak. Di situ bisa keluar masuk uang. Kalau per bulan kita kan pastinya kan nggak tahu bulan ini kebutuhannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau pedagang kan intinya hari-hari ada pemasukan, ada pengeluaran, maksudnya nggak terasa dari keuangan itu. Biasanya jam berapa mulai dan selesai berjualan ini? Kalau saya buka lapak mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Sampai malam ya? Iya, sampai malam. Terus barang apa saja sih yang didagangkan? Apa aja Mbak, kita sistem just tip juga oke. Dari buah oke, dari oke. barang-barang oke, mau roti mau apa, selagi ada pesanan baru kita handle juga bisa, dari travel juga bisa. Apa aja Mbak, yang penting halal. Ya. Kalau boleh tahu berapa modal yang Mbak keluarkan untuk berdagang nih? Dari modal kecil ya Mbak ya, Iya. jujur modal kecil itu saya 2 juta Mbak. Dan keuntungan sehari itu paling enggak 200, 100 itu dari modal kecil itu. Apakah dari keuntungan yang udah Mbak utarakan tadi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nggak cukup. Dari nggak cukupnya itu karena sehari aja kebutuhan semakin lama semakin meningkat. Maka dari itu kita berpikir lagi Mbak, gimana caranya agar cukup. Di situ. Lalu bagaimana upaya Mbak agar usahanya semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Intinya satu, jaga kualitas. Kedua, tetap ramah dalam menghadapi pelanggan. Biasanya kan ada pelanggan yang rewel, yang ini dan itu. Sabar, itu aja sudah. Kalau kita sabar, insya Allah pasti ada jalannya. Apakah pernah nih mengalami kegagalan saat menjalankan usaha tersebut yang menyebabkan rasa ingin menyerah gitu? Ada Mbak, waktu jualan bakso. Itu waktu jualan bakso, karena semakin lama kan semakin persaingan ketat. Pendapatan juga nggak sesuai dengan pengeluaran. Makanya itu benar-benar itu down banget, kita hampir mau nyerah. Makanya beralih kita ke buah. Kita nyoba semuanya gitu ya? Jadi semuanya dicoba. Jadi gimana nanti pasnya itu. Bagaimana Mbak menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan sewaktu-waktu? Ya kalau kenaikan barang sih pasti ada. Apalagi ini kan udah mau akhir musim yang buah-buah ini kan udah mau mulai menaik kan. Jaga kualitas aja, kalau naik ya ikut naik, tapi ya jangan naik banget, pada umumnya aja gitu. Pandemi COVID-19 ini kan sudah terjadi cukup lama ya. Apakah ada gitu hambatan-hambatan yang dirasakan Mbak selama pandemi ini terjadi? Banyak banget hambatannya. Dari kalau di sini kan sistem perusahaan, Iya.
Perusahaan kalau gajian paling enggak dalam 1 bulan itu 2 kali sampai 3 kali. Yang awalnya ke pasar jadi nggak bisa ke pasar. Di situ sudah jadi penurunan drastis ini masalah ekonomi. Di situ sudah. Apa nih yang perlu ditanamkan dalam diri jika ingin berbisnis menurut Mbak? 1, semangat. 2, yakin. Terus ketiganya itu jangan pantang menyerah. Bismillah aja pokoknya. Nyoba gitu ya. Makanya apapun butuh dicoba. Iya. Kalau kita nggak nyoba kita nggak ngerti, nggak tahu juga gimana kedepannya di situ. Kalau kita seumpamanya mau nyoba, tanda tanya, janganlah, takut kapan kita akan bisa, akan maju kalau kita nggak mencoba. Di situ. Yang terakhir nih Mbak, apa sih harapan Mbak untuk ke depan mengenai bisnis yang dijalankan ini? Mudahan aja semakin lama semakin lancar. Di situ juga mudahan aja pandemi semakin lama semakin berkurang, semakin normal lah keadaan di situ. Dan bismillah aja lah. Semoga tambah sukses. Amin. Ya itu aja Mbak, mungkin wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga harapannya tercapai dan dagangannya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Mbak ya. Setiap pengusaha memiliki cara dan strateginya masing-masing dalam menjalankan usahanya. Berwirausaha memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk bisa belajar menjadi seorang pemimpin, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pemerataan pendapatan. Modal merupakan bagian terpenting dalam berwirausaha. Modal bukan hanya dari bentuk finansial atau materi saja, melainkan dari semangat, yakin, pantang menyerah, kejujuran, kerja keras atau lainnya adalah bagian dari modal dalam diri sendiri. Pandemi COVID-19 yang terjadi cukup lama hingga saat ini, dampaknya pun turut dirasakan juga oleh para pedagang, yakni perekonomian yang menurun. Dagangan tak seramai sebelumnya karena ada yang tidak memerlukan kebutuhan itu di masa pandemi. Ada yang karena memang kondisi ini tidak diperbolehkan terlalu berkerumunan di pasar. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pokoknya selama pandemi dibandingkan kebutuhan sandang. Kegagalan demi kegagalan yang dialami tidak menggoyahkan semangat mereka untuk terus mencoba. Bahkan ada yang menjalani lebih dari satu usaha. Wawancara ini mengajarkan saya betapa pentingnya sebuah proses kerja keras, pentingnya ramah kepada pembeli atau pelanggan, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak saya haturkan kepada semua pihak yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini, baik semua narasumber, dosen pengampu, dan kameramen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.